Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk panjenengan semua, sahabat Tera Cinta dimanapun panjenengan berada. Kalau kita mau flashback ke belakang, ke zaman kita dulu, kita selalu oleh guru kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Dengan imbalan kita akan mendapatkan banyak pahala, dengan imbalan kita akan diberikan surga. Itu zaman kita kecil dulu, yang itu merupakan sebuah iming-iming atau sebuah motivasi agar kita terpacu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah setelah kita dewasa kita masih akan seperti itu juga? Atau jangan-jangan kita sekarang masih seperti itu? Tidak ada yang salah, karena memang itulah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa setiap kita melakukan kebaikan, Allah akan memberikan kita ganjaran berupa pahala, Allah akan memberikan kita imbalan berupa surga. Bagaimana kita mau sampai pada tataran cinta kepada Allah kalau kita masih mengharapkan iming-iming berupa pahala dan surga? Bagaimana kita mau dewasa dalam beragama? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau mengenal Allah, bahwa Allah itu sangat baik kepada makhluknya. Allah itu sangat kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Sehingga apa yang terjadi adalah tidak sedikit orang yang beragama tapi tidak mengenal Tuhannya, tidak mengerti bahwa Allah itu baik sekali lah sama umatnya. Allah itu sangat baik sekali sama makhluknya. Banyak saudara-saudara kita yang masih berpikir bahwa Allah itu tidak adil, Allah ini begini, yang persepsi kita itu menganggap bahwa Tuhan tidak adil kepada umatnya. Karena apa? Karena berkaca dengan penderitaan yang kita alami. Persepsi yang salah di awal ini akan berakibat respon dari kita terhadap keadaan yang menimpa kita ini akan salah, dan selalu salah. Dan sadar tidak sadar kita masih sering menganggap bahwa itu kesalahan Allah yang tidak adil kepada kita. Dalam video berikut ini, Kiai Buya Sakur akan memaparkan tentang cinta yang lebih luas. Kiai Buya Sakur akan memaparkan tentang bagaimana kita mengenal Allah. Seperti apa paparan dari beliau? Langsung saja kita simak videonya, kita belajar bersama-sama. Monggo kita belajar untuk menyingkirkan persepsi negatif tentang apapun. Lebih-lebih kita berpersepsi negatif tentang Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun yang sudah menonton video ini sampai selesai. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini merupakan pengajian perdana setelah kita libur panjang 1 bulan puasa, ditambah setengah bulan ya setelah Lebaran. Kita lanjutkan pada halaman 240 kitab yang cetakan ini, alinea yang kedua, yaitu setelah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Idribil amthala linnas.
berikanlah contoh dan keteladanan yang baik kepada manusia ini. Jadi silakan berdakwah dengan cara memberikan contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar berretorika di atas mimbar, bukan hanya berkoar-koar, apalagi mempertunjukkan pertengkaran dan permusuhan melalui media sosial ataupun melalui tindakan-tindakan kekerasan yang vulgar. Tidak seperti itu, tidak, tapi dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Artinya dengan logika sederhana, berdakwah itu adalah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ngasih makan orang yang lapar, mendidik orang yang bodoh, ya, membantu anak-anak kita yang cerdas supaya bisa sekolah dan sebagainya. Itulah jalan menuju sorga. Bukan mukuli orang dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Dengan logika sederhana saja. Nah, itu. Jadi yang penting adalah idribil amsala linnas. Berilah percontohan yang baik dengan perbuatanmu sendiri. Utlubu minhul fahm anhu. Dan mintalah kepada mereka, ajarilah mereka, jelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang Tuhan mereka. Yang selama ini umat Islam dalam sejarah peradabannya itu tidak pernah memberikan penjelasan uraian yang membuat orang paham tentang Tuhannya. Persepsi Tuhan yang mereka lakukan sepanjang sejarah selalu berbeda dan bahkan menimbulkan pertempuran, saling bunuh-membunuh antar mereka. Jadi Tuhan yang seperti mana yang sebenarnya? Masing-masing punya deskripsi ketuhanan yang berbeda. Antara ahli sunnah, antara Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, dan banyak sekali. Atau jangan-jangan Tuhannya berbeda. Kalau substansi ketuhanannya berbeda, mungkin berbeda. Nah, sampai sekarang persoalan ketuhanan masih dalam persengketaan yang tidak pernah dikompromikan. Dan bahkan sampai terjadi pembunuhan-pembunuhan. Kaum rasionalis Mu'tazilah itu 10.000 yang mati menjadi korban. Iya, hanya karena persoalan apakah kitab suci Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang ketika penyebutan ada di mana kitab-kitab yang kita baca ketika menyebutkan mengquote ya pendapat Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah itu tanda kutip semoga Tuhan melaknati mereka. Apakah artinya semacam itu? Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu kita pertimbangkan sekali lagi bahwa kenapa kita mengajarkan anak-anak kita kebencian seperti itu. Dan ini bukan akibat kemarin, sampai akibat 1000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kebencian itu masih terus dirawat dalam kita. Maaf saja saya berbicara apa adanya, memang seharusnya begitu. Ya, yang tujuannya bagaimanapun saya tidak akan menyalahkan siapapun, ya, karena saya ada di tengah-tengah dan semuanya saya hormati. Utlubu minhu tibatal qulubi ma'hu, dan ajarlah mereka, ajaklah mereka untuk tetap merawat kebaikan hati mereka bersama Tuhan mereka. Jangan pernah ada dugaan buruk kepada Tuhan mereka. Selalulah berdugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini aja dah. Setiap kita mendapat musibah berkeluh kesah ya. Terus cerita sama teman-teman kan. Ya, tentang kesusahan kita ya, Profesor Han ya, begitu. Dalam aturannya ketika kita menceritakan keluh kesah kita kepada siapapun,
karena kita menerima ketentuan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sama dengan komplain kepada Tuhan. Ya, karena ketika ketok palu hakim, dikenakan pasal sekian-sekian, dan Anda dihukum penjara selama 5 tahun. Ditanya, naik banding, menyangkal. Dia bilang, aku tidak menerimakan dengan putusan semacam ini. Lepas sepatu dilemparkan ke muka hakim, ketok palu 50 tahun hukumannya sekalian. Ya itulah kira-kira. Jadi artinya ketika kita berkeluh kesah, sebelum di akhirat siksaan itu sudah dilipat gandakan ketika berkeluh kesah. Setiap kita menerima kesulitan dan berkeluh kesah, kesulitan itu semakin menjadi besar bagi kita. Ya, kita memperbesar sendiri. Penderitaan kita semakin berat. Ya, sampai nggak bisa tidur, bahkan sampai kadang-kadang kita bunuh diri kok. Disuruh siapa? Jadi kita dalam beragama ya kepada Tuhan ya berbaik sangka sajalah. Mungkin aku tidak dikabulkan untuk memperoleh ini. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan menangguhkan permohonanku, mencari momentum yang lebih tepat. Atau mungkin Tuhan akan memberikan kepadaku yang lebih baik. Ya kenapa kita tidak berbaik sangka kepada Tuhan seperti itu? Percayalah ketika Anda sudah berbaik sangka kepada Tuhan, Anda akan selalu merasa nyaman dalam hidup ini. Bahkan sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan kita adalah dapat dipastikan adalah karena dugaan buruk kita kepada Tuhan. Itu aja persoalan. Ya, setuju nggak kira-kira? Setuju. Iya. Jadi akhirnya hidup ini nggak enak terus, hidup ini mana enaknya gitu. Jadi utlubu minhu tibatal qulub ma'hu fa innaha yuwassi'u tibatal qulubi 'ala man yasha. Karena Allah juga akan memberikan kelapangan dada seseorang, ya, akan memberikan kelapangan dada seseorang kepada siapapun, 'ala man yasha. Yukthiru arzaqul qulub liman yasha. Allah juga akan memberikan anugerah yang sangat banyak sekali kepada hati kita, kepada siapapun yang dikehendaki. Al-wahidu min haula'il qaum yasa qalbahu alus samawati wal ard. Salah seorang di antara mereka yang mendapat anugerah keluasan hati itu, maka luasnya hati mereka itu dapat menampung seluruh penduduk langit dan bumi. Keluasan hati seseorang yang dikehendaki Tuhan, luasnya bisa menampung seluruh penduduk langit dan bumi. Dan Tuhan mengatakan bahwa langit yang sedemikian luasnya adalah sempit bagiku. Aku merasa lega dan merasa nyaman berada di rumahku yang ada di dalam hati orang yang beriman. Ya. Jadi hati orang beriman itu lebih luas dari langit dan bumi. Ya artinya sehari-hari kita melihat mungkin orang itu tidak punya apa-apa, mungkin rumahnya gubuk dibandingkan dengan orang yang tinggal di rumah gedong, yang mobilnya BMW, sedangkan dia tidak hanya punya sepeda. Siapa yang lebih bahagia? Belum tentu yang hartanya berlimpah ruah. Ternyata dia tidak punya apa-apa, tapi makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, rezekinya lancar, semua orang sekitarnya merindukan akan kehadirannya. Iya kan? Nah itulah persoalannya. Jadi ini juga kita jangan salah paham. Selama ini mungkin engkau salah tujuan. Di dunia engkau hanya bertujuan mencari harta, bukan mencari kebahagiaan. Maka yang kau temukan adalah harta, bukan kebahagiaan. Silakan hartamu berlimpah ruah, tapi dapat dipastikan tidak akan ada waktu engkau untuk menikmati hartamu itu. Ya, bahkan hartamu menjadi beban penderitaan
atas dirimu sendiri. Memangnya orang yang hartanya banyak tidurnya lelap? Enggak. Iya, dia akan merasa mengkhawatirkan hartanya. Jadi artinya bukan dia menunggangi harta, tapi harta yang menunggangi dia. Dia bukan menguasai harta, tapi harta yang menguasai dirinya, menyebabkan dia putus silaturahmi dengan teman dan handai taulan, yang menyebabkan dia tidur tidak pernah lelap, ya, waktu tidur juga tidak pernah cukup, ya, sampai makan pun tidak bisa dikunyah, langsung ditelan, ya, karena jam 7 take off. Apa artinya kita punya harta banyak tapi tidak bisa menikmatinya? Ya, yang menikmati siapa? Orang lain. Enggak usah menceritakan orang lain lah. Mobil saya ada berapa? Ada 7. Iya, satu mobil joknya 4 dah. Jadi berapa joknya tuh? Yang saya duduki berapa? Yang lain yang menduduki siapa? Tetap saja. Berapapun mobil kamu duduk hanya di dalam satu jok. Berapapun banyak yang kau punya padi, segudang, selumbung, yang kau makan berapa ton sehari? Iya, hanya 200 gram kok, tidak lebih. Itu dengan lauknya ya, 100 gram tuh. Nasinya paling 100 gram. Tidak lebih, ya. Kebutuhan hidup kita ini tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Kebutuhan-kebutuhan yang esensial itu enggak banyak kok. Iya, tapi yang banyak adalah keserakahanmu. Ya, ya, sok dihitung baju berapa kau punya setiap tahun belinya, berapa harganya, rumah berapa, nggak akan banyak. Dan semua apapun yang kau miliki akan selesai, akan berakhir. Dan akan kau kembalikan kepada Tuhanmu. Engkau kembali dengan telanjang dan tidak membawa apapun. Sampai kain kafanmu pun nggak ada kantongnya kok. Kain kafan ada kantongnya nggak, Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Dijahit nggak pakai kantong kok, karena tidak ada yang kau bawa satupun. Semuanya ditinggalkan itu yang perlu disadari. Jadi artinya bahwa keluasan hati itulah. Ya. Yasbiru qalbuhu ka'asa Musa. Diberikan kekokohan jiwa yang luar biasa. Kekuatannya sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Ini diibaratkan seperti tongkatnya Nabi Musa. Ya mungkin tongkatnya Nabi Musa itu kalau kayu mungkin dari galinya ya. Yang paling dalam itu namanya gali ya, betul? Gali, betul. Ya, kalau asam ya gali asam. Ya, itu kan kerasnya itu sudah kayak besi ya. Itu. Kanat asa Musa fi ibtida'i amriha. Ya. Hikmatun, bahwa tongkat Nabi Musa pada awalnya ya hanyalah merupakan hikmah, kebijaksanaan, ya, kearifan, sorot kudratan, lalu kemudian menjadi satu kekuatan. Awalnya adalah merupakan kebijaksanaan, lalu akhirnya menjadi satu kekuatan. Karena tahmilu zadahu, yang biasa dipakai oleh Nabi Musa untuk menggendong bekalnya, pakai tongkat itu. Yang zaman dulu kalau bawa bekal kan di tongkat, dipikul. Kalau kita di Indonesia pakai salang ya, pikulan. Iya. Kalau orang di India, di Arab, biasanya ditaruh di kepala, menggendong itu. Ya. Di Yaman gitu, di India itu kan kalau orang yang kerja bikin batu bata gitu tuh, mereka kan manggul tanahnya itu kan bukan di pundak tapi di kepala di sini. Ya, cuman kepalanya dikasih kain sorban lah biar tidak sakit di kepalanya. Gitu. Kemudian
idza lam yaqdir ala hamlihi, ketika dia tidak mampu memikulnya, dia gunakan tongkat itu. Wa yarkabuha idza ajaza anil masyi, dan juga tongkat itu dijadikan tetekan untuk menyanggah ketika dia berjalan. Wa tadfa'u anhul adza, dan juga tongkat itu juga untuk dipakai untuk menyingkirkan apa saja yang merintang di jalannya, apakah paku, apakah ular dan sebagainya. Wa huwa qa'idun wa na'imun, sekalipun dia sedang dalam keadaan duduk, dalam keadaan tertidur. Betul semilu lahu thimaran min kulli jins, dan tongkat itu sendiri juga bisa menghasilkan berbagai macam buah-buahan segala macam. Wa tadhallu alaihi idza qa'ada, ketika duduk juga dipakai buat menyanggah badan tubuhnya. Biasa orang duduk dengan sambil megang tongkat, itu lebih nyaman. Arahullah azza wa jalla qudratahu, Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Musa akan kekuatan tongkat yang ada di tangannya. Fasta'nasa bil qudrati biwasitatil asa, dia merasa nyaman ya, karena dia memegang tongkat yang punya kekuatan seperti itu. Falamma ja'alahu nabiyya, ketika Tuhan mengangkat dia menjadi seorang nabi, wa qarrabahu, dan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, wa kallamahu, dan diajak berbicara oleh Tuhan, wa kallafahu, dan diberi tugas oleh Tuhan. Qala lahu, Tuhan berkata kepadanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Apa itu yang digenggam oleh tangan kananmu? Itu ditanya oleh Tuhan. Ini dalam cerita The Ten Commandments. Saya dulu nontonnya waktu kecil ya. Sampai sekarang masih ada filmnya ya di Netflix tuh. Itu perlu ditonton juga ya. Yang jadi Nabi Musa siapa tuh? James Cameron. Apa sih namanya tuh? Lupa saya. Ya, yang film lama tuh ya. Wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya. Ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku jadikan untuk bersandar. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan untuk menggiring kambing-kambingku, karena dia menggembala kambing. Waliya fiha ma'arib ukhra, dan juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya, untuk bersandar, untuk tertekan, untuk menggiring kambing, dan juga keperluan-keperluan yang lainnya. Faqala lahu, lalu Tuhan berkata kepadanya, alqiha, lemparkanlah tongkatmu itu, ya Musa, wahai Musa. Fa'alqah, kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya itu. Fasarat hayyatan azimatan, tiba-tiba menjadi ular besar. Faharaba minha, akhirnya Nabi Musa lari dari ular besar itu. Faqala lahu, lalu Tuhan berkata kepadanya, al-haqqu azza wa jalla, khudha, ambillah tongkatmu itu, wala takhaf, enggak usah takut, sanu'iduha, akan kami kembalikan menjadi tongkat lagi. Atau kata ayat ini kalau dilanjutkan, sanu'iduha siratahal ula. Ini dipotong sampai situ. Ini artinya bahwa kita mulai saja dulu dengan kebaikan hati kita. Nanti juga kebaikan hati akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebetulnya kekuatan manusia bukan pada ototnya,
tapi ada kekuatan hatinya. Orang-orang yang berhasil bukan orang-orang yang perkasa. Memang pada zaman primitif yang menjadi pemimpin kepala suku itu biasanya yang otot kawat balung besi, yang ahli perang bunuh. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya, yang dipakai yang punya otak bukan yang punya otot. Betul nggak kira-kira? Iya. Ya, disitulah menjadi persoalan bahwa ini sekali lagi jadi pada akhirnya satu hal yang kita perlu cermati bersama. Yuk kita merenung sebentar. Cara kita untuk mengajak orang pada kebenaran harus dengan cara yang benar. Mengajak orang pada kebaikan harus dengan cara yang baik. Betul nggak Bang? Nah, iya. Kalau mengajak kepada orang kebenaran dengan cara yang nggak benar, ya pasti tidak akan benar. Mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang tidak baik, ya pasti dipastikan tidak akan baik hasilnya. Oleh karena itu, mulailah segala sesuatu dari diri kita sendiri, dan Tuhan akan berjanji akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.